Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Rasulullah. Khadijah terkenal akan kesetiaan dan kerelaannya dalam mengorbankan harta yang dimilikinya untuk membela agama Islam. Kesetiaan dan pengorbanan Khadijah ini diuji oleh Allah dengan pemboikotan atas Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang dilakukan oleh penduduk kafir Mekah atau kaum Quraisy. Pemboikotan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu sehari, seminggu atau sebulan, melainkan hingga 3 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya, Rasulullah membawa kabar gembira bahwa rayap telah memakan naskah kesepakatan kaum Quraisy yang tergantung di Ka'bah. Naskah tersebut hanya bersisa tulisan Bismika Allahumma, yang berarti, Ya Allah. Mendengar kabar gembira tersebut, akhirnya keluarga besar yang telah diasingkan selama 3 tahun, bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan kepala yang tegak. Para kaum muslimin tak henti-hentinya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah, setelah pemboikotan tersebut selesai, Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 65 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan, tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada masa jahiliyah, Khadijah binti Khuwailid dikenal dengan sebutan At-Thohiroh, yang bermakna wanita yang suci. Karena Khadijah selalu menjaga kemurnian akhlak dan kesucian dirinya. Khadijah perempuan terkaya kala itu, hampir 2/3 wilayah Makkah adalah milik Khadijah. Perempuan bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta kekayaan. Namun ketika wafat, tak selembar kain kafan pun dia miliki. Bahkan baju yang dikenakan di saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Kisah lain menceritakan bahwa suatu hari, ketika Rasulullah pulang dari berdakwah dan beliau masuk rumah, didapatinya Khadijah sedang menggendong putrinya Fatimah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu, namun Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah dan sedih sepulang berdakwah, menghadapi segala macam bentuk caci maki serta fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tak terasa, air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah hingga membuat Rasulullah terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang, semua orang telah menjauhi dirimu, seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangisi," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan, kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan, kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya." Ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu, belum berbakti kepadamu." Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian, Khadijah memanggil putrinya, Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku."
Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah telah menitipkan salam kepadamu, dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Setelah mendapatkan restu dan ridho dari suaminya, Khadijah pun tersenyum dan berterima kasih kepada suaminya, hingga Khadijah pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Tak berselang lama setelah wafatnya Khadijah, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah pun menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata, lalu menangis. Melihat Jibril menangis, Rasulullah pun bertanya, "Kenapa ya Jibril?" Jibril menjawab, "Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kain kafan, dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kain kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Menyimak kata-kata terakhir ucapan Jibril, kesedihan Rasulullah semakin bertambah, hingga Rasulullah pun kembali memandang wajah istri tercinta, Khadijah, yang telah menghembuskan napas terakhirnya. Secara penuh cinta dan kasih sayang, dengan sepenuh hati seraya mengatakan, "Wahai Khadijah istriku tersayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam, kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Rasulullah pun tampak sedih. "Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku, siapa lagi yang akan membantuku?" "Aku ya Rasulullah," sahut Ali bin Abi Thalib. Di samping jasad Khadijah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku, yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam. Mempercayaiku pada saat orang lain menentangku. Menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku. Menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah." Sebagaimana yang diketahui bahwa 2/3 kekayaan kota Makkah adalah milik Khadijah, namun ia serahkan untuk perjuangan agama Islam. Bahkan, ketika wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Pakaian yang ia kenakan ialah pakaian yang sangat kumuh dengan 83 tambalan, diantaranya dengan kulit kayu. Sungguh mulia Khadijah, sosok istri yang dicintai oleh Rasulullah, hingga wafatnya memberikan duka yang mendalam. Peristiwa wafatnya Khadijah sangatlah menusuk hati Rasulullah, karena 2 orang yang dicintainya, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Hingga akhirnya, tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, atau tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah.